Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini Luhut menolak jadi Menteri Prabowo, tapi siap jadi penasehat. Ini gimana begitu kan? Logikanya bagaimana? Artinya apa? Artinya seolah-olah mereka tidak mau menjadi anak buah seorang Prabowo, menjadi Menteri Prabowo, malah mereka siap menjadi penasehat Prabowo. Ini gimana begitu kan? Walaupun mereka senior begitu kan ya. Ya rupanya Luhut tidak ingin diperintah oleh seorang Prabowo. Nampaknya begitulah logikanya begitu kan. Tapi kalau mereka jadi penasehat mereka mau begitu kan. Artinya apa? Artinya Luhut bisa mengatur seorang Prabowo di situ begitu. Apakah Prabowo mau? Ya jelas tidak mau mereka begitu kan. Ya walaupun mereka senior, tapi nampaknya Luhut ya seolah-olah ada perlawanan kepada Prabowo. Saya tidak mau disuruh Prabowo. Kira-kira seperti itu begitu kan. Masa junior menyuruh senior di situ begitu. Ya mending kalau jadi penasehat mau mereka. Artinya apa? Artinya seorang Prabowo bisa disuruh sana sini begitu kan. Ini gimana begitu kan? Artinya secara tidak langsung kan menjadi anak buah Prabowo kalau mereka menjadi menteri disuruh oleh Prabowo sana sini kamu sana. Mending gak usah jadi penasehat, ngapain begitu kan ya. Jadi inilah politik yang ada saat ini. Akankah Luhut dia mau? Intinya orang siap di luar silker istana. Mungkin dia merasa minder karena tak mungkin jadi anak buah dari juniornya atau merasa sudah tua. Ya, kita lihat saja masyarakat bisa menebak ini semua begitu kan ya. Toksik sombong maksimal, dia nggak mau jadi anak buah mantan bawahannya. Ya, karena nasibnya tidak sama, seharusnya mereka kalau kalau yang dibutuhkan adalah segala bidang urusan, seharusnya kan Luhut mereka mau begitu kan ya. Kenapa mereka tidak mau begitu? Karena nampaknya mungkin takut disuruh-suruh oleh Prabowo, takut digertak oleh seorang Prabowo begitu kan. Tapi nampaknya kalau jadi penasihat mereka mau. Logikanya bagaimana begitu kan? Artinya secara tidak langsung ya Luhut di atas dari seorang Prabowo. Ini gimana begitu kan? Justru kalau menurut saya pribadi agak gimana begitu terkait dengan pernyataan Luhut ini. Sudah terlanjur bilang pensiun ya, yang satu mau pulang ke Solo, yang satu diminta istri. Pantasnya orang yang gimana ini begitu kan ya, kok tiba-tiba minta yang penasehat. Penasehat itu kan orang-orang yang kemudian tidak kerdil begitu kan ya. Penasehat itu orang-orang yang tidak punya kepentingan. Dalam artian menasihati presiden itu tidak mudah begitu kan ya, tidak punya kepentingan ini, kepentingan itu mereka. Ya kalau seperti para politisi yang kemudian jalannya lurus, bolehlah untuk diangkat ya menjadi penasehat. Tapi penasehat itu bukan punya kepentingan ini, kepentingan itu. Bisa saja Prabowo ini disuruh-suruh begitu kan ya. Bahkan ya pengen deh berambisi menjadi one team press. Hai Luhut. Ini komentar-komentar netizen begitu banyak ya. Tapi sekarang masyarakat kan tidak bodoh begitu kan. Artinya tidak bodoh itu bisa mengawasi betul ya. Apakah penasehatnya punya kepentingan tersendiri atau bagaimana? Jelas seorang Prabowo mereka nanti tidak berkutik begitu kan. Kalau penasehatnya ini, menterinya itu, mereka tidak akan berkutik di situ. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pada hakikatnya ternyata menjadi boneka kepala oligarki juga begitu kan. Ya gini gimana coba? Sangat disayangkan ya menjadi oligarki sana sini, tapi pada ujung-ujungnya mereka begitu kan ya. Dikendalikan disuruh sana sini begitu oleh seniornya, maka kalau jadi menteri mereka akan digertak oleh seorang Prabowo begitu kan. Mungkin Prabowo akan menyuruh ini, akan menyuruh itu dan sebagainya begitu. Harkat dan martabat mungkin tidak ingin begitu jatuh dari seorang Prabowo. Ini Luhut tolak jadi menteri Prabowo tapi siap jadi penasehat ya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan siap membantu dan mendukung pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia mengaku sudah diminta Prabowo untuk membantu pemerintahan mendatang.
Saya siap membantu sesuai permintaan beliau sebagai penasehat ya. Kalau bantuan itu masih diminta, ujar Luhut ketika ditemui ya setelah menghadiri upacara Segara Karti yang digelar di Bali. Sebelumnya kata Luhut, Prabowo sudah meminta untuk menjadi menteri dalam kabinet yang sedang dibentuk oleh Prabowo. Tapi bekas kolega Prabowo di Kopassus itu menolak permintaan tersebut. Bahkan Prabowo sudah diminta Luhut menjadi menteri. Saya tidak lanjut jadi menteri katanya begitu kan ya. Dalam kesempatan tersebut Luhut meyakini bahwa Prabowo akan melanjutkan program-program yang telah dirintis sejak periode kepemimpinan dari seorang Joko Widodo. Beliau akan meneruskan program Jokowi, tentu mungkin di sana sini begitu kan ya, ada penyesuaian. Tapi saya pikir apa yang sudah dikatakan, diletakkan oleh Pak Jokowi adalah suatu fondasi yang sangat-sangat baik katanya begitu kan. Tapi menurut saya pribadi begitu kan, kenapa si Luhut tidak mau jadi menteri malah inginnya jadi penasehat? Masyarakat bisa menebak di situ begitu. Tulis kolom komentar di bawah ini, apa sih kemauan Luhut? Apakah tidak mau karena disuruh oleh juniornya? Atau jangan-jangan bagaimana? ini sangat-sangat gimana begitu kan ya. Maka sampai hari ini saya masih bingung begitu kan. Seperti apa sih kementerian dari seorang Prabowo ini begitu kan ya. Mantan Menko Polhukam yang menegaskan pesannya tersebut tidak diserahkan ya, tidak diarahkan secara langsung atau khusus kepada pihak-pihak tertentu. Maka Luhut lebih jauh memandang masih banyak tokoh hebat yang dianggap layak untuk bekerja di pemerintahan, terutama tegas politisi senior dari Partai Golkar itu dari kelompok anak-anak muda. Banyak orang-orang yang hebat, banyak anak-anak muda. Saya pikir Pak Prabowo ya sama pandangannya kata mantan Kepala Staf Kepresidenan. Diyakini Luhut bahwa Prabowo satu pandangan dengannya dalam menjalankan pemerintahan ke depan. Ia menegaskan hanya mengingatkan agar orang-orang yang memiliki masalah tidak dibawa masuk ke dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Maka dalam hal ini ya kita lihat saja nuansa-nuansa dari seorang Prabowo mengalami kebingungan yang sangat luar biasa hari ini begitu kan. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena nampaknya banyak kemudian menteri-menteri dari seorang Prabowo itu ya kolega-kolega mereka begitu kan. Ya tidak jauhlah berbeda dengan itu. Di kalangan akademisi mungkin ya berapa orang begitu kan ya. Tapi nampaknya Prabowo juga terjebak pada oligarki begitu. Mereka kuat ngotot sana sini begitu, tapi pada ujungnya mereka terjebak begitu. Lihat saja ke depan pasti akan curhat sana sini begitu kan ya. Ketika dikritik sana sini mungkin akan muncul sifat dari seorang Prabowo sendiri begitu, bagaimana mereka. Karena ya dengan adanya seperti ini maka masyarakat Indonesia justru melihat dari kekuatan dari seorang pemerintahan Prabowo ini sudah tidak ada apa-apanya begitu kan. Ya itu aja mereka. 11-12 dengan Jokowi. Ya kita lihat saja ke depan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.